Wah. Ente bisa. Nggak bisa gue Pengennya kayak keluar kayak ada asap-asap. pengennya. Gue bikinin mau nggak? Bisa. Bisa gue Serius. bisa gue. Ya udah. Bareng tuh Nanti- 2, 3. Bikin di luar dulu ya. Oh nanti di luar kita gitu Iya, ya. gitu. Oh iya. Teman-teman kembali lagi kalau udah ada saya ada Mas Yus. dan kali ini ada Megda nih. rekan sepenangkapan saya. PK penjara. Gila, kemarin kita udah dekat dengan masalah. Ini dekat lagi dengan masalah no, sama lumayan. Ya saya makan selalu ingat temen. Iya, tapi ingat temannya jangan pas lagi masalah dong. Kita ada di Semedi seputar misteri di mana-mana. Nah, ini dan sebelumnya terima kasih dulu sudah mau bergabung bersama kita ya Mas Yus ya. Terima kasih loh. Tapi Dani ini dari dulu ya teman-teman itu punya keinginan santai matiin aja nanti ngarah ke kamera. Punya keinginan selalu bikin acara horor. Ya, kan? benar. Pengen banget punya acara horor. No, ayo bikin horor lah, no. Karena kan namanya manusia ya, punya rasa penasaran. Tapi kalaupun ada jadi nggak penasaran, jadi nggak mau bikin sebenarnya. Cuman kalau sekarang karena ada Mas Yus, pengen banget. Ada yang jagain no. Nah, itu. Kemarin kita berdua nggak ada yang jagain masuk penjara. Tapi Mas Yus ini spesialisasi menghalau setan, bukan polisi. Oh nggak bisa polisi. Ya elah gue yang bawa barang lagi. Bong dulu. Tempel. Males ya kalau nempel di daerah sini. Waduh. Teman-teman, kali ini kita sudah ada di sebuah lokasi. Ini dulunya hotel ya. Ini dulunya adalah sebuah hotel yang sangat terkenal di daerah Cimanggis. Tepatnya adalah kalau bisa dibilang namanya karena udah nggak diurus juga katanya sama yang punya. Ini adalah Hotel Genggong. Iya. Tengah-tengah. Nah, Hotel Genggong. Jadi hotel ini dulu itu sangat-sangat keren dan Dulu ya. katanya sangat-sangat keren karena tipenya pavilion gitu. Oh. Dan harganya untuk pada saat itu pun udah termasuk yang mahal. Berarti masuk bintang 5 ya. Besok bintang 5 gitu. Nah, tapi entah kenapa dari tahun kurang lebih tahun berapa, Mas? 2018 ya? 2018 itu benar-benar close. Oh. 2018 keren 1918. 2018 ya. 2019 kan kita ketangkep. Oh iya. Nggak pernah lupa. Jangan-jangan ini pemiliknya ketangkep. Iya, siapa tahu ya. Siapa tahu bangkrut. Kita nggak tahu. Jangan. Nanti ada pemiliknya. Iya. Tapi nah dari 2018 itu tutup, tapi sebelumnya ada informasinya nih Mas Yus katanya. Jadi ini ownernya dulu meninggal terus diteruskan oleh anaknya. Kan Nah, canda nih tadi. diurus sama anaknya tapi mungkin ya kurang bagus manajemennya apa gimana, makin lama makin menurun sampai ada momen katanya tapi ini sudah terkonfirmasi sih, gue lihat di internet beritanya bahwa ada sempat terjadi kasus pembunuhan di sini. Oke. Gitu. Nah, mungkin setelah itu tutup total dan menurut informasi dari warga ini beneran kayak tutup totalnya, ditinggal aja udah gitu. Enggak di apa-apain bener-bener. Kenapa ya kalau tutup total tinggal pakai segar gitu. Jadi total segar. Kan jadi toko buah. Bisa sih ini bangunan jadi toko buah ya. Nah, tapi seperti biasa kalau kita sudah ada Mas Yus, kita pasti selalu nanya kesan pertama. Kesan pertama jujur saya merasa sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Kita pulang saja yuk. Dukunnya aja nggak nyaman apalagi Bisa aja nggak nyaman. gimana kita? Tapi saya tidak nyaman karena saya berada di tengah-tengah dua orang mantan napi. Oh, karena itu. Ini saya tidak Saya tidak akan pernah menjebak dukun. ya kan insecure ya kalau kayak gitu namanya. Aman, ya. selama kamu tidak makan narkoba mah. Kamu dicapnya bandar. Waduh, itu justru itu. Pak. Lebih berat hukumannya. Tapi pertama yang dilihat tadi kita di depan udah sempet ini, tapi karena rame teman-teman, karena masih lalu lintas ini masih jam 10, lalu lintas masih padat banget ini, jadi kita nggak bisa opening di depan gitu. Ya. Ini jadi memang pada waktu dari awal masuk itu kalau aku lihat ini jadi kayak ada lapisan-lapisannya gitu. Ada lapisan-lapisan, iya kayak ada lapisan yang paling luar itu yang penjaga-penjaga yang agak receh gitu. Makin ke dalam aku lihat kok kayaknya makin elit gitu bentuknya gitu. Sampai tadi aku
masuk yang kayak ring 2 gitu. Misalnya ada masuk kayak ring 2-nya gitu. Itu yang jaga udah tinggi besar sambil bawa gada gitu. Kayak pas pampres itu ya. Kayak pas pampres. Nggak ditendang gitu. Kan biasanya udah masuk ring 2 ditendang. Oh iya iya. Dan mungkin Itu kalau pakai motor sport kita masuknya. dan tadi sempat juga ada guide kita di depan itu juga dia sempat bilang kayak dengar ada suara orang batuk gitu. Tapi yang saya dengar di telinga itu kayak suaranya gini, kayak gitu. Jadi kayak alah kayak gitu. Dan ini yang di tempat ini yang kita berdiri sekarang ini didominasi sama sosok-sosok perempuan tapi bawahnya itu setengah ular. Kayak gitu. Sebelah mana Mas Yusri? Ini ada di sekeliling kita di sini sih. Ada di Halo, sekeliling kita di Mbak. sini ya. Ya. Jangan bayangin kayak ini kan kalau bahasa kita nyebut makhluk astral ini kan namanya blorong ya. Tapi blorong itu jangan dibayangin itu kayak yang film Susana pakai baju putri, cantik gitu. Enggak. Ini bentuknya rambutnya awut-awutan, mukanya kayak nenek-nenek tapi badannya setengah ular kayak gitu. Kukunya panjang-panjang. Ada di sekitar sini banyak sekali. Aku juga agak-agak kok itu gerak sendiri ya? Oh iya. Mana tuh? Tadi gerak sendiri. Oke, nggak apa-apa sih. Tadi sempet. Ya memang biasa kalau misalnya di tempat kayak gini ya gerak kan. Terus Itu sama dia. oh ya, yakin. Kamu tuh nggak semua juga. Semua yang gerak itu gerak sendiri. Kata astralnya bukan gua loh. Mulai kan, ya apaan sih? Genggong banget sih. Anda belum tahu ya kalau saya sama Dani sudah bergabung, sompral jadi tingkat 2 ya. Kuadrat ya, kuadrat ya. Gitu. Yang kedua tapi saya mau pastiin dulu nih. Saya dari tadi agak kurang nyaman ini mau manggil Bang Dani ini kayak kenapa? gitu. Karena kan dia namanya Mac ya, Mac Denny ya. Biasanya yang punya Mac itu kan perempuan ya. Siluman. Saya siluman. Setengah laki, setengah perempuan. Siluman korong. Kalau bahasa Sunda korong tuh upil. Diambil hilang dong. Tinggal diginiin korong. Kerjanya cuma nempel doang dia. Anjing nempel nyusahin orang ya. Nah, teman-teman ini tapi juga apa ya? Ini agak ada yang kemarin saya sempat survei. Saya sempat survei ke sini sama Deo sama campers kita sama juga ada teman guide kita yang di sini. Begitu masuk area sini kan sebelah kiri ada danau nih. Naon sih? Perang itu. Apa namanya tuh? Nah, kuda. Enggak tahu apa. Laron, Simat bahasa Sundanya simat. Simet teh naon? Belalang. Oh, belalang. Mungkin ya. Nah, jadi ada danau. Pas kita lewat daerah sini tuh kayak ada yang lempar batu gitu. Oh, ya itu mungkin cocok untuk di itu. Mungkin nanti kita coba penelusuran karena ini tadi saya coba berusaha pagerin tapi jujur aja mungkin kita nggak bisa lama-lama karena pagar saya juga semakin lama mungkin agak berkurang ya kekuatannya kayak gitu ya. Jadi mungkin kita coba penelusuran di tempat berikutnya. Ngelas di mana sampai kurang gitu. Tahu kelasnya. Baiklah teman-teman, karena menurut dukun bimbel kita saja sudah harus pergi ya, ngapain kita di sini ya? Iya. Kita harus bergeser ke tempat. Tapi sayangnya, Enggak, ini katanya ada apa? Jalan terus disebutnya itu gerbang goib ya. ya mitosnya katanya ada gerbang gue Ini yang di depan ini. Nanti kita coba lewat. masukin ke situ ya. Ya. Coba masukin. Ini nih, boleh masuk takutnya tiba-tiba. Boleh semalam gue udah. Boleh. Nggak tahu boleh apa nggak, tapi semalam sih gue lewat. Masuk nanti saya yang di depan deh, nggak apa-apa. Jangan, guide-nya Anda tahu di depan nyasar aja. Teman-teman, tapi ini sayang sekali ada beberapa tempat yang nggak bisa kita masukin. Kalau mungkin teman-teman lihat di YouTube ada juga yang pernah kesini, kok bangunnya bagus, tapi sekarang lihat aja udah kayak hutan ya teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin memaksimalkan tempat-tempat yang memang kita bisa masukin yang aman, karena selain jurik alias demit alias setan, kita takut ular. Ular yang bentuknya ular. Iya, itu lebih menyeramkan. Sama Mbak juga menyeramkan sama, tapi ular juga serem. Maaf Mbak. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan semedi olah TKP kita kali ini. Jangan kemana-mana, yuk. Apa lanang itu?
Kuntilanak laki-laki gitu. Nah, teman-teman, kita sekarang udah dari spot pertama di sebelah dalam lagi. Ini bisa dilihat di belakang ada pohon Natal. Ini pohon maaf lahiran batin. Oh, Karena mohon. bentar lagi kan Oh Ramadan. iya, Ramadan. Ini pas kita syuting menuju bulan Ramadan ya. Ini kayaknya tayangnya pas bulan Ramadan. Amin insyaallah. Udah pasti bukan itu. Oh, udah pasti. Udah pasti. Oh iya, lu yang punya acara ya. Sorry. Nah, ini masih sudah menggunakan pendulum. Ini kalau kita bahas sedikit nih, Pak. Ada apa di sini? Ini sih kalau aku lihat karena pohon ini pusatnya atau senternya dari pusat kekuatan goib yang ada di sini ya, kayak gitu. Jadi ini kita kayak masuk kayak yang saya bilang tadi, lingkaran-lingkaran itu, tengahnya itu kan kayak istana. Gitu. Jadi ini kalau dalam pandangan mata batin ini kayak tempat istana di sini. Dan Pohon ini jadi apanya? pohon ini jadi pusat kayak singgasana gitu sih. Waduh. Iya, dan di sini yang menghuni ada kayak sosok ular gede gitu, pakai mahkota. Dari tadi sih yang aku lihat itu perwujudan itu kayak ular sih. Gitu. Rata-rata ya perwujudannya? Rata-rata itu ular. Karena mungkin lingkungannya kayak gini. Iya, bisa juga karena ada selain ular gaib juga ada banyak ular yang nyata di sini gitu. Itu udah saling tarik menarik. Sebelumnya Anda bisa melihat nggak ular nyata? Tahu gitu, maksudnya kalau Anda tahu kan kita enak jangan ke situ. Dia kan nggak bisa lihat ular nyata. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Saya cuma bisa merasakan energinya. Pokoknya jangan masuk ke semak-semak. Dan masalahnya di sini itu ada tempat-tempat yang memang masih ada genangan airnya. Betul. Gitu. Masih ada genangan airnya, dan di situ memang karena lembab ya jadi memancing ular juga sebenarnya. Iya, ada danau ya yang masih. Tapi ular yang nyata ini takut sama ular yang siluman itu nggak sih? Enggak. Itu mereka urusan sendiri-sendiri sih. Justru sebenarnya mereka tidak suka sama manusia sebenarnya. Si siapa? Si ular yang tidak nyata ini. Yang nyata? Kalau yang nyata sih malah mungkin mau diajak kenalan gitu kan. Enggak dong. Enggak. Ya, mereka juga nggak ngerti. Tapi saya mau coba tes dulu ya. Ya. Seberapa besar kekuatan yang ada di sini. Ini saya ada pendulum dari tadi, kayaknya gerakannya agak kurang normal. Kadang berhenti, kadang kenceng gitu. Saya mau coba tes sih. Seberapa kuat sih di sini? Silahkan. Ya oke. Ternyata kuat juga ya. Lumayan, Pak, Lumayan, putarannya. putarannya kenceng ya. Oke. Sini kan. Saya mau coba komunikasi yang ada di sini. Kunaon sih? Binatang gitu. Yakin binatang? Cocok. Saya mau coba komunikasi sama yang ada di sini. Ya, sebentar. Apa? Enggak dong. Ada yang berusaha masuk soalnya. Jangan dong. Ya jangan sampai. Karena kalau sampai masuk situ gimana? Saya tunggu di mobil. Saya support, Pak. Saya doa. Ya masuknya lewat mana dulu? PNS atau apa? Saya kayak buat yang ada di sini, saya cuma mau komunikasi kok. Apakah kalian ada di sini sebelum hotel ini tutup atau setelah hotel ini tutup? Kalau misalnya sebelum, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya sesudah, goyangkan ke kiri. Berarti sebelum. Oke, berarti kalian sebelumnya sudah ada di sini. Jadi pada awalnya memang pada waktu jadi hotel pun sudah angker ya. Kalau ya goyangkan ke kanan, kalau tidak goyangkan ke kiri. Pada waktu jadi hotel, pada waktu dari hotel sudah angker atau belum? Iya.
Oh, ternyata sudah angker. Oke. Bagi dianya Sudah banyak penghuninya. gimana bagi kita ya? Iya, itu dia. Oh, kayak gitu. Oke. Hmm, mereka sih bilang gini. Ada banyak manipulasi gitu di sini. Manusia ini. Manipulasi. Jadi memang eh persoalan yang pertama ketika waktu hotel ini dibuka agak kurang baik gitu sama pegawai-pegawainya, Si siapanya? si ownernya Oh, gitu. oke. Kurang baik. Jadi nggak ada yang tidak dibayarkan sesuai sama haknya, kemudian ada haknya yang tidak dibayar kayak gitu. Jadi ini negatifnya itu energi negatifnya itu kayak akumulasi gitu, dan akhirnya itu malah bikin hotel itu jadi nggak bisa bertahan lama gitu. Dan banyak kejadian-kejadian sebenarnya yang kalau dalam bahasaku korup ya kayak gitu ya. Jadi Korup. kayaknya banyak didoain sama orang yang nggak suka akhirnya ngedoain. Kemudian orang nginep di sini juga Nggak nyaman. jadinya nggak nyaman, juga malah yang datang ke sini malah yang jelek-jelek juga gitu. Atau mungkin nggak nyamannya karena hotel ini mahal ya. Jadi pengen cepet-cepet pulang. Atau kasurnya itu nempel sama toiletnya tuh. Tapi boleh nanya nggak ke goibnya kalau misalnya Yes or no question. ya boleh nggak misalnya saya tiba-tiba punya uang banyak, saya beli tanah ini, saya bangun lagi untuk hal yang baik, boleh nggak? Oke. Nggak boleh. Ini udah jadi punya kita katanya. Ya sudah jadi punya kami. Anda mau apa? Malah ditanya gitu. Nah, mau apa? Bangun masjid, Bangun masjid. pesantren, Pesantren. ayo pesantren. Oke. Boleh nggak dibangun masjid atau pesantren? Nggak boleh, coy. Nggak boleh juga. Ini udah jadi tempat mereka, Bang. Dan Betah, itu malah betah nggak di sini? betah atau enggak? Langsung turun. Kemana sih? Betah. Betah sekali. Ini tempat kami katanya kayak gitu. Jangan diganggu. Enggak. Boleh nanya lagi nggak, Pak? Apa? Yang sosok-sosok di dalam ini pada kenal nggak dengan sosok-sosok semuanya yang di luar juga kan beda-beda tuh. Apakah saling mengenal? Apakah kalian saling mengenal satu sama lain? Jangan teriak dong sampai pada teriak. Iya, ini kerajaan kami katanya. Ini istana kami. Oke. Saya kok ada. Bentar, kita coba hening sebentar ya. Saya dari tadi itu ada kayak suara cewek. Keganggu suara motor tuh ya. Suara cewek. Coba sebentar. Di telinga saya dia cuma bilang Yanti minta tolong. Aku sih merinding ya. Aku mau ngomong sesuatu nih tapi merinding. Ya ngomong aja. Merinding. Oh, iya. Bukan. Nggak, sosok itu Mbak Yanti itu kayaknya mungkin sosok yang waktu itu jadi korban. Oh. Karena namanya memang ada di internet teman-teman, itu nama lengkapnya ya ada nama itunya. Oh, serius. Seriusan. Ya Allah. Saya coba shuffling kartu ya. Pasanglah Mudah-mudahan. taruhan. Iya. Kami mah tidak bisa nolongin, kami aja masih butuh pertolongan. Mohon maaf Mbak. Saya coba. Aduh, ini ada suara tokek. Ya benar dong. Bukan goy. Suara tokek itu biasanya udah pertanda bahwa sebenarnya kita nggak bisa lama-lama di sini. Lah di rumah saya selalu suara toket tiap malam, berarti saya diusir dong dari rumah itu. Iya, karena lu gak punya duit kerja dong. Manis. Karena masih Bang Dani, coba bisa ambil satu kartu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan as nih. Nih. orang. Oh, oke, kayak ada suara tadi saudara-saudara. Apa itu? Apa itu? Ini kartu yang ketarik vampire. Artinya? Di sini tulisannya berada pada fluktuasi kurang menguntungkan. Jika kelaparan maka akan menyerap yang bukan semestinya. Tak ada yang menyadari bahwa semuanya terlambat. Ya, terkonfirmasi sih. Jadi memang si pemilik dari tempat ini itu kayak dulu pada waktu hotel ini masih ada, itu kayak berusaha sebanyak-banyaknya menyerap keuntungan dengan berbagai macam cara.
Jadinya malah sekarang dia menerima kayak balasannya kayak gitu. Balasannya bahwa ini menjadi tempat tidak bisa dimanfaatkan lagi ya. Dan malah jadi tempat goib gitu. Dan beberapa kali sebenarnya juga serangan-serangan itu nggak cuma dari internal perusahaan hotel ini sendiri, ada kompetitor juga kayak ngirimkan, kalau istilahnya santet usaha gitu ya. Iya. Biar usahanya nggak laku gitu. Kayak impen ludah di depan pintu, ludah banyak. Ya iya pasti nggak laku, orang datang juga. Yang kasihan adalah yang ludah kering keluar dari sini aus. Tapi itu ngirim santetnya dia lewat WhatsApp. Apa DM IG? Enggak dong, lewat email dong. Oh, lewat email. Ya lebih gede ya, bisa lebih gede. Kalau nggak kurang gede lewat G Drive ya. Kalau ngirim santet kurang gede. Kamu bercanda. Saya sih tadi di sini teman-teman itu merindingnya tuh kayak merinding seng terus hilang, terus tadi seng lagi hilang gitu. Kalau yang saya takut karena saya baru nonton ini American Horror Story. Jadi tempat yang kayak gitu tuh ada biasanya rumah yang dimana penghuninya tuh orang-orang aneh gitu. Oh iya, apa kayak pemulung gitu-gitu ya. Iya, apa tiba-tiba tunawisma ya. Iya, tunawisma. Tiba-tiba nyerang kayak Iya, nyerang gitu. Takutnya sih itu. Karena kamu kan pakai zilong, tinggal ulti lari. waduh. Tadi saya coba satu kartu lagi random tadi. Ini ada kartunya Unbound. Unbound ini bilang yang tak terselesaikan akan selalu mengusik, apa yang terjadi selalu ada sebab akibat, akan mencari kelalaian sebagai jembatan pembenaran. Artinya sebenarnya di sini kita dari tadi itu, karena ini adalah spirit oracle atau ghost card, ada arwah penasaran yang sedang ada bersama kita sekarang. Kalau dilihat dari mata batin Anda, sosoknya di mana? Sosoknya ini ada ini. Kalau mau komunikasi boleh loh. Silahkan. Apa, goyangkan daun atau kasih suara atau apapun silahkan. Perlu musik TikTok. Silahkan, atau mau colek kameramen saya juga boleh, atau yang pegang mic juga boleh, silahkan. Atau yang pegang center pakai topi? Pegang center pakai topi silahkan. Atau yang lagi jongkok pegang bijinya. Langsung berdiri. Oke. Mau goyangin daun ini juga boleh kalau mau. Silahkan. Di sini ada sosok ini di sini nih. Di sini ada sosok kayak nenek-nenek gitu, pakai kebaya, rambutnya awut-awutan kayak gitu. Mbak Danyang. Bukan Danyang sih, ini kayak mbah-mbah biasa penghuni tempat ini, kayak nggak tenang juga sih jiwanya sih. Tapi dia nyasar ke sini. Mbah, kalau mau komunikasi goyangin aja nggak apa-apa sih ini. Terlalu berat ya? Karena dari tadi sini nggak ada angin juga, kayak gitu. Aku sih cuma khawatirnya gini, kalau misalnya kita nggak fokus gitu, kita orang yang mungkin masuk ke sini itu bakal kesasar muter-muter. Oh, disasarin ya? Iya, karena nggak ada mapnya. Sinyal kenceng nggak sih? Hah? Sinyal. Coba main Mobile Legends. Tiba-tiba Balmonnya kesurupan. Cocok nih Anda berdua Epical Glory nih. Nggak pernah naik-naik ke Mythic. Nyombong. Epic emang neraka. Oke, kita coba mungkin Geser yuk ke sebelah dalam itu bisa nggak sebelah dalam? Oh, bisa muterin pohon. Oke. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan oleh TKP kita kali ini. Yuk. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah ada di spot kedua. Pak, hati-hati loh, Anda jangan ke belakang-belakang nyemplung. Enggak, ini memang masalahnya di tengah danau ini memang ada kayak sosok-sosok yang kayak berusaha narik gitu. Jadi kalau kita kesadaran itu
turun, kemudian kita nggak secara nyadar gitu, kita cenderungnya minggir-minggir terus nyemplung. Ya Anda jangan mikir-mikir sini. Tolong awasi ya. Saya mau ngobrol sama teman kita dulu. Kalau ngawasi yang nyata saya bisa. Ya, tolong awasi. Jadi teman-teman ini kita sekarang udah sama salah satu teman kita yang tinggal di daerah sini namanya Mas Arif. Wah, Mas Arif, gimana kabar? Baik. Wih, luar biasa. Arif, saya cuma mau nanya gini. Udah banyak banget konten-konten, masih aja pakai sendal. Kasih sepatu dong. Iya, no, kasih dong. Buat apa pakai sepatu? Bener. Sepatu mah kita Joget-joget ya. Mejeng. Jadi sini bisa mejeng sama siluman tadi. Kagak kelihatan. Mas Arif, jadi ini teman-teman, Mas Arif ini adalah orang warga yang tinggal di sekitaran Hotel Genggong ini ya. Iya. Bisa ceritain nggak Mas? Maksudnya cerita-cerita yang beredar di masyarakat, hotel ini cerita-cerita seremnya yang pernah kedengeran? Banyak sih, buat kita juga yang ngalamin ya. Hmm. Banyak yang kita lihat juga di sini. Sering banget, selama kita di sini udah ada 4 tahun lah. Pernah ngalamin sendiri? Pernah ngalamin sendiri. Apa aja? Kita ketemu hitam tinggi Di? tadi di pos depan. Oh, di pos depan, oke. Ya, sama kuntilanak merah. Di mana? Di depan pohon bambu yang tadi Bang Goib. Oh. Berarti Mas Arif udah ada di sini semenjak hotel ini udah tutup banget ya? Iya, dari awal. Dari awal. Dari awal masih buka kali ya, Mas Arif ya? Enggak, pas Oh. tutup. Oh, pas tutup. Oke. Itu yang pernah lihat sosoknya adalah kuntilanak merah sama Sama dibilang mah ada tuh kuntilanak kaki, lanang. ada kuntilanak laki, Pak. Gimana tuh? Gimana sosoknya? Sosoknya tuh tadi kan kita masuk nih. Mm-hmm. Ada itu sebelah kiri sono. Oh, yang bekas bangunan-bangunan ya? Enggak, ada ntar dia bilangnya sarang, kalau kata orangnya ya, sarang kuntilanak dah. Oh. Itu di situ ada dia. Enggak. Iya, tapi sempat lihat kuntilanak cowok. Bentuknya Palanya gimana? Itu di bawah. Hah? Jadi dia kayak gini, pala di bawah. Oh, ininya palanya di Kaki bawah. itu di atas. Oh, Oh, handstand kayak breakdance gitu ya? Iya. Tapi dia malah, kita nggak takut, dia malah majuin. Kalau kita takut, dianya mundur. Sama. Maju juga. Gimana sih? Berarti kesimpulannya dia nggak bisa Galak. mundur. Kalau dia tuh galak Aku jadinya. bayanginnya kayak gini. Bukan. Bentar, enggak kata Mas Arif tadi kalau kita berani dia maju. Percuma. Kalau kita takut dia juga maju. Iya. Waduh. Kayak anjing itu Masalah mah kayak gitu. kayak ininya mitos anjing. Kalau anjing ngejar kita jongkok makin dikejar sama dia. Enggak berarti kalau kita takut atau enggak dia tetap maju, kita maju nanti selisipan doang. Dia juga bingung, loh kok hilang? Jatuhnya sih dibilang siluman. Iya. Bukan siluman. Kuntilanak itu sebenarnya nggak ada yang lewok kalau dari yang saya lihat ya. Nggak ada kuntilanak cowok, tapi mungkin sebangsa siluman. Anda kalau lihat saya kamera lihat. dong. Oh iya. Sebangsa siluman. Sebutannya lanang. Iya. Sebutannya. Mungkin bukan sebutannya lanang bukan Cuma kan kalau kuntilanak. kuntilanak biasa kan badan biasa tuh. Cuman kalau ini badannya tuh gede. ya bukan Dibilang kuntilanak berarti. gemuk gitu maksudnya. Jangan bilang gemuk body shaming, ntar orang-orang gemuk marah. Tiba-tiba ada komen di netizen. Enggak, tapi kan kita kalau ngomongin astral, masa ada yang marah ya? Tapi itu pernah lihat juga, Rip? Udah asli ngeliat. Males banget sih. Itu apa maksudnya kesempatannya ngapain lu masuk ke dalam gitu? Udah pas udah tutup. Lagi sama konten ya. Oh, nganterin juga teman-teman Iya. yang konten gitu. Kita juga tuh sering gimana ya? Dibikin uji nyali lah. Waduh, masa iya. Oh, kalau mah kayak berani banget lu mah. Tadi aja ada danau kita lagi syuting dia tiba-tiba ke situ sendiri. Iya. Lu nyari togel ya? Dibuat uji nyali gitu. Itu yang cerita yang apa maksudnya yang pernah dialamin sama Arif sendiri gitu teman-teman, bahwa ya sah si hotel ini memang serem ya. Iya. Dan kalau Tapi lu sejak kejadian itu pernah dimimpiin nggak setiap harinya gitu? Kalau dimimpiin sih kagak ya. Oh jadi udah di sini aja, pas keluar mah udah lu nggak ngerasain apa-apa lagi? Enggak. Tepan jadi ada rasa ininya. Iseng. semenjak ketemu dia gitu dah. Rasa iseng udah ketemuan. Kesan pertama begitu menggoda. tapi sepertinya lama-lama Apa itu? enggak coy. Lain Beda. di baledok Bukan binatang. dilempar kan dari kayak ceplok gitu. Nah, suzon. Lain beneran dan Saya dilempar. Oh, anak STM nih. kan nggak semua anak STM yang suka ngelempar. Ini host quiz sering ngelempar pertanyaan.
Baiklah, makasih Mas Arif. Kita akan coba jalan-jalan lagi ya. Mudah-mudahan sukses terus ke depannya. Konten ya, jadi gayet konten. Siapa tahu kalau emang lu sering nonton, lu bikin konten sendiri, coy. TikTok. Iya, lu kamerain sendiri aja. Khusus. Tiba-tiba lu hilang masuk dunia goib kan. Gak gitu dong. Halo. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan olah TKP kita kali ini di Hotel Genggong. Jangan kemana-mana. Yuk, let's go. Ya, teman-teman, ini kita kenapa di sini? Ini kita mengikuti saran dari kameramen kita ya, dari DOP ini. DOP kan suka bagus gitu gambar ini tuh termasuk gambar yang karena kita sekarang ada di Jamaika ya. Uye. Ini rambut orang-orang Rasta nih. Teman-teman, ini jangan sembarangan sama Renovator Channel ya, karena kita punya DOP ya. Ini saran DOP kita. Tapi ini yang gua takutin ada ular tiba-tiba jatuh gitu kan. bukan cuman kamu yang takut, saya juga. Kamu fokus ke atas ya. Ya enggak. Pak, ini kita sudah ke daerah yang agak beda dari tadi ya. Ini sih lebih adem hawanya. Iya, Mungkin enggak juga sih. Justru di sini itu lebih banyak karena di sini tuh kayak tempat hall. Mereka itu kumpul arisan. arisan apa, Brondong? Kayak ngumpul-ngumpul gitu, dan ini lebih banyak didominasi sama asal-asal perempuan. Cewek-cewek gitu. Tapi berarti mayoritas memang seluruh dari tadi tempat kita tadi sampai sini rata-rata cewek semua ya? Kebanyakan saya lihat sih cewek gitu. Energinya yang saya jarang, laki-laki jarang. Karena semakin ke dalam itu malah kayaknya semakin banyak yang energinya feminim. Kalau yang di lingkar luar itu malah yang laki-laki. Biasa kayak gitu. Lingkar luarnya dekat Gandaria apa? Iya. Citos. Deket pintu Itu tol. jalan tol. Oh, jalan tol. Tapi enggak, maksudnya ada ceritakah di balik itu kenapa di sini rata-rata mayoritasnya asalnya feminim gitu? Karena memang ini kan dulunya hotel. Dan hotel itu bukan hotel yang kayak hotel keluarga gitu. Ini hotel yang semua orang bisa masuk, semua orang bisa melakukan apapun, termasuk melakukan yang esek-esek kayak gitu. Melakukan berasik masuk Ya, berasik masuk. Dan biasanya kalau memang suatu tempat itu dijadikan tempat untuk esek-esek, itu malah banyak narik astral wanita. Oh, kenapa? Gitu. Ya, Apa? waduh. Kenapa? Kenapa? Hah? Ayo, kenapa ya? Kaget apa? Ada yang Ada ini benang. Ya apa? Ranting. Oh, ada ranting. Enggak. Dia kaget Enggak. Camper saya ini kan pemberani adanya. Tidak ada rasa takut dia. Tapi begitu dia ngakunya nanti ketika udah di rumah, Mas tadi ada 2 kali udah momennya kayak gitu di gedung biru sama. Nanti kita coba dengar nanti apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya pas syuting masih takut. Nanti kita bikin wawancara tersendiri. Oh, itu berarti kenapa? Nah, itu kenapa kok tempat yang biasa dipakai untuk esek-esek kenapa relatif menarik astral feminim? Karena ketika Pengen diesek-esek. bukan wanita, ketika tempat itu dijadikan tempat esek-esek, objek esek-esek itu kan biasanya wanita, Ya. ya kan? Nah, energi yang keluar itu juga malah energi yang bisa dibilang ya mencari wanita itu. Oh, Mas mohon maaf lagi syuting, jangan main HP dong. enggak, saya cuman ini aja. Oh, dia mau ini. Dia syuting konten orang loh. Konten dalam konten. Untung Anda tidak saya bayar loh. Jadi ya udah enggak apa-apa lah. Saya ngetes aja tiba-tiba kalau di rumah ada nggak gitu. Jangan gitu, jangan mancing nanti ada bener. Ya enggak, ini kan Tapi bercanda. mau coba interaksi nggak? Jangan dong.
Enggak, kalau mau coba interaksi ini saya tarikin ini di belakang sini ada yang lagi gini nih. Boleh rambut gini nih dari tadi nih. Interaksinya gimana? Interaksinya gimana nih? Mau Mas? ngerasain enggak? Enggak. pegang. Enggak. Gua Bukan pernah. murim, no. Bukan murim, no. Maaf, Mbak. Maaf banget. Anu loh, cantik loh. Apa? Lagi gini loh. Nanti nempel. Enggak. Boleh megang tangan Ibu. Boleh. Coba. Nah, kita coba ya teman-teman. Mbak ya. Maaf, Mbak ya. Nih di samping pohon ini. Agak maju berarti. Agak maju sini. Maaf, Mbak. Maaf. Saya kunci dulu. Oke, nih coba. Ini kerasa kayak pegang rambut nggak dirimu? Nggak usah takut. Maju dikit. Hah? Ini rambutnya ini kepalanya, rambutnya nih. Tingginya segini. Coba rasain. Wah, dan ada energinya, Mas. Ya. Iya. Maaf ya, Mbak. Mbak anak yatim nggak? Biar saya masuk surga nih. Biasanya kalau ngelus-ngelus kepala anak yatim masuk surga, Mbak. Iya dia bilang anak yatim. Ya Allah. Ya bener lagi. Bener lagi. Kenapa, Mbak? Oh, Mano agak anu dia udah karena yatim, nggak ada yang biayain, mati lapar katanya. Ya Allah. Ini Gitu. terus sekarang makan apa, Mbak? Jadi malah sekarang nggak butuh makan lagi. Kamu ngerasain nggak megang apa? Tuh kan goyang-goyang sendiri kan. Iya, itu goyang-goyang sendiri. Tuh kan goyang-goyang sendiri kan. Itu gara-gara memang energinya Dapat nggak deh? ada di sini. Goyang-goyangnya dapat nggak? Goyang-goyang sendiri. Aku nggak gerakin loh ini. Aku nggak nyentuh apapun loh ini. Dapat nggak? Ini. Tuh. Ya, sendiri. Wah, tadi gokil. Oke ya. Oh iya. Oke Mbak ya, Oke, saya ya. Tuh, teman saya udah mulai gemeteran nih. Ditos bener nanti. Enggak bercanda, Mbak, ya Allah. Sama yatim saya. Coba tanya. Coba. Tanya. Tadi Dan- ngerasain apa? Rasain apa dan tadi? Kayak geremet-geremet gini. Nah, Rambut beneran kayak rasa rambut kasar gitu. ya nggak tahu rambut bawah atau rambut atas. Yang jelas ada di atas ya rambut maksudnya gini nih gitu. Kayak nyentuh Iya, permukaan. iya, kayak nyentuh. Iya bener. Aku waktu itu juga gitu. Iya. Ini akan nempel nih, Mbak. Enggak. Nanti saya bersihin ya, Bang. Ya. Oke, kita mencoba ke spot selanjutnya. Tempat lanjutnya. Arif mungkin tertarik nanti di spot selanjutnya mau nyoba megang atau ngelihat buka mata batin? Dia tidak mau karena dia orang sini ya. Kita lanjutkan olah TKP kita kali ini. Let's go. Ya teman-teman kita udah di spot selanjutnya, spot ke sekian lupa juga berapa. Tiga. Ya emang ya? Tiga. Ya 3 spot 3. Enggak 4. Ini kalau di sini saya Tadi ya. ya. Ini di sini gua ngerasa auranya tuh ada kayak orang penuh dosa arah sebelah kanan saya Mas Yus. Oh. Bukan. Anda dong. Oh iya. Anda. Kalau dilihat secara keyakinan Anda. Tapi kalau kami berdua ini mati, auranya gimana ya? Gila lu ngomongin mati di sini lu. Jangan dong. Di mana? Tadi gua jalan aja udah ada yang narik 2 kali. Iya tadi ini tadi teman-teman Ini. pas jalan tadi beneran. Iya kan kalau misalnya binatang doang gitu. Nah, ini narik gitu. Saya posisi jalannya tadi teman-teman itu di depan kan Mas Arif, terus camper si Deo, terus Dani, Mas Yus saya. Tapi emang tadi 2 kali sih Dani Iya, kayak gitu. Ya gua tadi ngerasain sih. Jadi ada yang ngikutin gua. Terus mau jatuh dia narik gua gitu. Biar dianya enggak jatuh. Mas Yus itu Mas Yus. Itu kayaknya saya deh. Enggak, tapi dia enggak narik gitu dia. Karena dia ke belakang jatuh narik saya. Nah ini kita ada di sebuah bangunan yang sudah katanya sih ini dulu kantor. Nah di belakang itu ada WC, masih ada klosetnya. Butuh kloset tadi mah? Enggak dong. Ini tadi Mas Yus juga katanya sih di sini mendengar ada yang nangis. Iya, tadi saya sempat
pas masuknya langsung disambut kayak ada suara tangisan. Ini dulu kantor, ya. Terus kalau aku coba flashback itu kayak banyak orang berkerumun gitu. Terus di sini tuh kayak ada yang naruh mayat di sini, mayat perempuan. Jadi kayak kemudian dibungkus pakai apa? Bukan, kayak tas jenazah. Tas jenazah yang Kantong ada jenazah, selera kantong jenazah kayak gitu. Terus ditutupin, nah itu ditaruhnya di sekitar sini. Kayaknya si mbaknya itu. Iya, makanya dari tadi ini saya nangkepnya memang dia kayak nangis gitu sih. Dan ini panas banget ya mas. Iya, ini di sini panas teman-teman, berasa panas nggak kayak di depan tadi, apa maksudnya di tempat kita gimbal tadi ya. Dan memang biasanya kalau sebuah tempat itu menjadi bekas tempat pembunuhan itu biasanya auranya panas. Karena dia kayak kalau dari segi pandangan metafisik, orang meninggal secara mendadak atau dibunuh itu kayak muncul kayak sebuah ledakan atau letupan karena ada nyawa yang dicabut secara paksa. Oh, energinya ya, energi kayak tiba-tiba meletup gitu. Karena kan kalau yang nggak cabut paksa tuh pelan gitu, ini pek gitu ya. Iya, dan itu kayak ada muncul letupan dan itu residual energinya terasa panas biasanya. Oh, Kayak oke. Itu dicabutnya sama komeng biasanya tuh. Karena tuh komeng punya celeputan bagus kan. Celetukan. Aduh, celetupan lagi. Cabutnya kayak gini. Enggak ada. Enggak ya. Dia kalau di tempat horor enggak latah. Oh iya. Tapi kalau Mas Yus ini bisa retrokognisi dan dia bisa melihat flashback masa lalu. Saya ada pertanyaan Mas Yus. Di sekitaran tahun 2003 itu saya putus sama mantan saya. Bisa tolong liatin nggak penyebabnya dia putus kenapa gitu? Kita pulang aja yuk, kita pulang aja. Anda butuh kopi sebetulnya kalau seperti itu. Ngopi Butuh aja. penjelasan, Bukan butuh kopi. penjelasan. Sorry. Nyadar diri. Kita lagi ngomongin yang meninggal di sini. Nah, tapi ini mungkin jadi spot. Mudah-mudahan sih ada spot lagi satu, tapi tempatnya masih belum tahu kita ini. Tapi mungkin di sini karena juga berhubung tadi secara energi mungkin Mas Yus melihat sosoknya sempat dibandingkan di sini, apa mau dicoba komunikasi di sini? Aku coba komunikasi ya. Mudah-mudahan sih ini aman karena ini pertama kalinya ya kita komunikasi sama arwah ya. Iya. Kayak gitu Bukan ya. sama makhluk gaib tapi sama arwah ya. Arwah. Kayak gitu dan ini orang yang meninggalnya dibunuh. Dibunuh. Ini sebagai informasi teman-teman yang nonton dan juga Dani, Mas Yus ini begitu saya ceritain tempat ini langsung pengen, ayo kita coba interaksi sama arwahnya. Ya, kita bukan bermaksud apa-apa ya, kita mau ngobrol aja sih. Ngeri kalau sama arwah mah. Yang hidup aja saya ngeri kadang-kadang. Oke. Ini arwahnya perempuan ya. Perempuan. Anda bisa komunikasi lewat saya, nggak apa-apa. Bisa goyangkan pendulum ini. Kalau misalnya memang Anda mau komunikasi, oke, sudah mulai bergetar ya. Getar. Kalau misalnya ya, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya tidak, goyangkan ke kiri. Pekerjaan Anda sebagai wanita panggilan? Iya. Oke, baik. Langsung cerita aja. Ntar dulu sabar ya. Kepala dijedotin ke tembok. Ya Allah. Terus leher dijerat pakai kayak kabel, pakai tali gitu. Iya. Dianiaya, dijodohin ke tembok. Kenapa? Iya, laki-lakinya brengsek ya, nggak punya duit tapi pengen Pengen enak. tapi nggak punya duit, jadinya ngebunuh. Iya. Kamu ya terus dimaki sama dia. Ya emosi lah, emosi. Iya, lu nggak punya duit. Setelah dia maki gendut gitu terus emosi, jadinya terus dibunuh. Oh, si pelakunya ini ya Gendut badannya jelek. gede gitu, gendut jelek. Kayak gitu. Mirip Kidaus nggak mukanya? Enggak ya. Kan dia mirip Kidaus. Nih langsung jawab. Enggak lo. Mbak boleh nanya? Oke. Mbak mau nanya, Mbak di sini itu sama yang lain maksudnya sering diganggu nggak sama penunggu sininya atau Mbak bisa slow aja gitu?
Kamu ditanya kamu ngomong apa sih? Ih, jelas dulu. Gini pertanyaan. Mbak sekarang dunianya udah beda sama kita nih. Berarti gabung sama dunia lain gitu, sama jin-jin. Mbak digangguin juga sama jin-jin atau ada jin yang make Mbak nggak bayar? Maaf, Mbak. Enggak. Maaf ya Mbak, maaf. Berarti bisa punya teman ya Mbak ya di alam sebelah ya Mbak ya. Jadi temen enggak? Iya. Gerakan bandul ya. Iya. Dari gini langsung gini Pak. Oke. Ada yang- Dia cuma bilang ini tolong kasih tahu saya masih ada di sini. Gitu. Dan bilang ke semua orang supaya jangan ada kejadian seperti ini lagi. Maksudnya wanti-wanti untuk para perempuan-perempuan juga. Iya. hati-hati lebih Gitu. hati-hati. Berkata itu paling bahaya. Dan enggak, yang penting waspada juga. Iya sih. Maksudnya apalagi Pilih-pilih dengan ya. pekerjaan seperti Mbak ini tadi, resikonya itu sangat tinggi ya Pak ya. Iya. Iya, dia mungkin pesannya juga itu buat apa wanita terutama hati-hati. Iya. Kita juga bantu doa buat teman-teman yang nonton ini, kita bantu doa Mbaknya supaya ya dimudahkan lah ya Iya. perjalanannya. Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Mbak, ada teman yang masih hidup yang cantik-cantik daerah mana ya? Kan yes or no question, Cuk. Tar dulu. Marah tuh kan gara-gara lu kan. Maaf, Mbak. Ntar Ya Allah, dulu. bercanda ya Allah. Sorry, terpaksa saya hilangin. Marah ya? Anda ini baru sekali loh saya ajak. Iya kan saya nanya. Iya. Ya kalau nggak dijawab ya nggak apa-apa. Terpaksa koneksinya saya putus. Marah dia. Kenapa? Marahnya pas pertanyaan tadi saya. Iya. Ya, iya. Agak anti sama yang kayak gitu, kayak orang dia mati gara-gara jadi Oh. cewek panggilan. Gimana? Ya, gimana sih lu, No? Lu gimana, nggak Teman-teman ini untuk segmen selanjutnya kita untuk closing uji nyali ya Dani di sini ya. Uji nyali ya di tempat ini. Lu siapa ya? Gua berani sih no, tapi kalau sendiri mah enggak. Gua tahu ada Allah. Iya. Tapi ya takut juga. Baiklah teman-teman, kita mau ke spot selanjutnya atau kita closing di sini aja? Kita ke spot selanjutnya untuk closing. Oke, kita coba ke spot selanjutnya untuk closing. Si Lanjut ya. bilang belanya. Teman-teman,
akhirnya kita bisa duduk. Tandanya kalau udah duduk di semedi itu artinya kita di lokasi yang udah di ujung, di closing. Hanya ada beberapa tempat yang nggak ada sesi duduk di sini. Ada satu sesi di gedung, sebuah gedung nih deket rumah gua, rumah Dio. Itu tidak bisa closingnya duduk karena Mas Susi itu ngeluarin ulti. belum tayang minggu depan. Kemasukan. Bukan kemasukan, sosok di dalam yang keluar. Aduh. Kebalik ya. Kebalik. Kemasukan malah keluar ya. Iya. Itu kan saya bingung ya. Kalau mencet tombol. Saya mau baca-baca, saya nggak tahu. Doa Bapak aja. Iya, yang kedua adalah di Curug, waktu di Curug Hanoman di kaki Gunung Salak. Itu nggak ada sesi duduknya juga, karena memang kita sudah diusir Sama goibnya, dilempar batu, Ya elah. masuk on the spot. Terus anak STM semua kali ya. Nah, teman-teman, kita sekarang sedikit merecap ya perjalanan olah semedi kita kali ini. Olah semedi olah TKP kita kali ini. Pertama dari Dani dulu, Dan. Yang beberapa momen yang ini deh paling dirasain. Mungkin nggak tahu ya, kalau gua itu kalau udah denger motor, mobil itu rasa takut jadi hilang. Iya sih. Tapi ada kejadian-kejadian yang pas gua masuk kerasa gitu baunya, terus hawanya beda. Kayak di pohon tadi itu bener-bener kayak gua bener-bener yang permisi karena kayak masuk ke bener istana tadi kan. Ya takutnya tiba-tiba nggak disuruh pulang kan, malah disuruh stand up gitu. Sepertinya Kan Anda iya. kekurangan job sekali. Tapi mungkin kalau kami berdua ini nanti sudah tiada, kami juga di sana jadi Lu ngomongin dari tadi tiada, sudah tiada. kan tadi mati, sekarang tiada. Jangan dong, jangan dulu, jawabnya belum ada ini. Siapa tuh di sana lebih laku kita. Emang aneh ya, bener kata Dani tadi bahwa kita di beberapa tempat teman-teman, auranya tuh bukan aura kali ya, tapi udaranya ya, hawanya tuh beda-beda banget. Kita masuk di spot pertama yang tadi spot pertama kita sebelum pohon ya. Sebelum pohon ya masih sosok lah ya, masih biasa ya. Begitu di pohon tuh pengep, ya kan, pengep. Padahal itu di bawah pohon, harusnya sih di bawah pohon itu udara relatif ini ya. Bener. Tapi yang kalau gue ya masuk ke tempat-tempat yang kayak gini lebih menyeramkan kalau bangunan-bangunan kosong. Kalau kayak rawa-rawa gini tuh fokusnya jadi hilang ke binatang, ngerti nggak sih? Jadi hilang ke binatang gitu. Ini sih bangunan kosong tapi udah jadi hutan ya. Kan nggak bisa lo tiba-tiba ada binatang yang masuk, kita doainnya susah. Tetap kena bisanya kita. Di mana ya? Nanti kita coba cari lagi tempat yang berupa gedung kosong. Kita ajak Dani lagi, kita ini auranya beda ya. Nah, kalau dari Anda sendiri nih, Pak. Yang spesial dari tempat ini maksudnya kekhasannya tempat ini apa gitu? Apakah Sebenarnya serem banget kah, atau sebenarnya serem sih nggak terlalu tapi ceritanya pedih kah? Yang jelas sih ini tempatnya luas banget gitu kan, luas banget, dan tempat seluas ini dihuni sama banyak makhluk tak kasat mata gitu. Dan ya ada anak kecil, suara anak kecil. Ikut bisa denger loh. Apakah gua jadi nambah ilmu? Mending nambah jok. Ya itu sebenarnya sih interaksi dari tadi sih saya lihat sih banyak kayak gitu ya. Ada kayak daun gerak sendiri, kemudian sebenarnya juga tadi waktu Mas Dani interaksi sama yang perempuan tadi yang lagi megangin rambutnya itu kan juga ada itu interaksi. goyang sendiri ya. Mudah-mudahan sih ketangkap kamera ya, nanti pas di editing coba gue lihat. Iya, terus dan tadi ketika sebenarnya kalau saya sih baru pertama kali di episode Semedi ini yang interaksi sama arwah yang benar-benar penasaran gara-gara mati dibunuh gitu. Itu sama. Tapi ya anjingnya emang bintang tamu kita kali ini ya, merusak. Anda merusak suasana. Saya masih mau nanya tadi sebenarnya. Anda main cari stok aja. Ya kan wajar kok, wajar, pertanyaan yang wajar. Irma nonton ya. Ini Dani masih mencari stok. Enggak mencari stok, informasi aja. Siapa tahu kan kehilangan job saya bisa jadi gaet. Tapi nah, itu terus lanjut bedanya apa tadi? Maksudnya ya ini pertama kali ya kita
Tapi yang kuntilanak merah di gedung biru kan arwah juga, tapi nggak mau komunikasi ya. Iya, kalau itu kan memang kita jadi kayak masuk teritorinya ya. Sedangkan ini tadi justru yang arwah ini kayak minta tolong, malah kayaknya berusaha buat Cabut keluar, keluar. buat cabut, buat keluar dari kita, kemudian memanfaatkan kita untuk ya menyelamatkan, menolong dia, menyelamatkan dia lah kayak gitu. Cuma ya tadi itu kalau nggak diputus bisa ngikutin. Jangan dong, Mbak. Mbak, Kan kamu di Parno ada dukun. ya sama aja kan di rumah nggak ada. Nanti ngurus satu aja ribet. Nah tapi ini sedikit tempat. Itu mah punya ilmu enak. Dan tapi ini di tempat kita lokasi yang pas spot ini teman-teman, itu di sebelah kanan kita ada kolam renang. Ada kolam renang. Kolam renang dewasa sama kolam renang anak. Katanya sih kolam renang ini salah satu spot yang juga lumayan kuat Pak energinya. Kalau sepenglihatan Bapak? Kalau aku lihat kayak malah didominasi, ada beberapa yang kuat itu memang sosoknya anak kecil sih. Anak kecil. Itu emang mural, coy. Iya, yang ini nih di sini. Iya. Emang ya? Iya. Serius? Iya, gua ngerasain ada yang ngintip itu. Rasa-rasa. Jadi kayak ingin begini gitu dia. Itu kan benar. Ngerenges gitu. Yang ngikutin ya? Hah? Bikin ngikutin bisa Enggak nggak? Bikin lah, enggak lah. Takutnya cepu. Itu kan astral bukan intel. Oh iya. MCD 4 NNY. MCD 4 NNY. Tapi sosoknya banyak anak-anak. Sebetulnya saya sih lihat banyak anak-anak. Arwah atau memang astral? Astral sih. Oh. Ya, ini astral dalam bentuk anak kecil gitu. Saya bukannya mau mendiskreditkan yang apa, mungkin teman-teman yang cebol. Kayak gitu bentuknya, jadi kayak bantet cebol gitu sih. Oke. Bentuknya seperti Tapi itu. mukanya tua atau muka anak-anak? Mukanya kalau saya bilang tua nanti kayak artis Ucok Baba dong. Kayak gitu. Disebutin apa? Ya berarti kayak semacam tuyul gitu ya, Mas? Iya, kayak model-model kayak dulu, tapi ya aku sih lebih suka nyebutnya astral anak kecil ya. Gitu. Banyak ya di situ. Ada banyak. Jadi kolam itu jadi kayak tempat bermainnya mereka. Tapi kan kosong airnya. Ya bagi mereka tetap itu tempat hiburan. Mereka bisa berenang ngawang gitu nggak sih? Tapi berenang. Bagi mereka itu indah, no. Bayangin aja kayak mandi bola. Nah, Kan nggak ada bolanya. memang gak ada bolanya tapi ngambang. Nah, Oh iya. Anda merusak kesenangan mereka saja. Iya mereka berusaha ada Juga mereka ingat, wah ternyata jelek. Iya. Nggak ada air. Emang harus ada air ya dia. Akhirnya mereka semua pindah ke playground. Tapi kalau apa namanya tadi cerita yang spesifik di sini yang memang khas ya tadi ya Mbak korban Iya, pembunuhan itu tadi. tadi Ya. tempat di mana kita tadi berdiri on the spot itu, dia tempat setelah jenazahnya itu diangkut dari kamar, Iya. itu diletakkan di situ, ditaruh di situ, disemayamkan dulu. terus dibungkus pakai kantong jenazah, baru kemudian dinaikkan ke Rumah sakit ambulan kayaknya. dong. Oh iya. Ke rumah sakit ambulan dulu. Habis itu diotopsi. Iya betul. Iya. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan ya teman-teman untuk Mbak korban yang di sini, kita doakan semoga ya apa menemukan jalan yang terang. betul berpindah ke alam keabadian dengan lebih mudah lah ya. Ya. Kita doakan karena walau gimana pun ya hanya doa-doa yang bisa menyelamatkan mereka itu ya. Amin. Dan ini masukan juga nih buat yang merasa dirinya badannya kurang bagus, mukanya jelek, kalau nggak punya duit, skill ngomongnya dibagusin ya. Kenapa skill ngomongnya? Ya speaknya kan, kalau cewek itu kalau ngobrol nyaman sama cowok tuh biasanya langsung kosan mas gitu, Anda nggak usah juga bayar mas. gratisan biasanya. Hah? Dan Dia kayak gitu. gratisan. Dia kayak gitu. Wah itu Jangan, kalau Arif udah batuk-batuk tuh. Kalau gratisan beban. Iya, Kita harus menghidupi. Hapus nomor. Baiklah teman-teman, ini kita udah berada di ujung Semedi Olah TKP kita kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Mudah-mudahan ada cerita atau hal yang bisa kita ambil dari tempat ini. Ya. Bahwa tempat ini dulu adalah tempat yang sangat indah, tempat yang sangat bagus, termasuk hotel ternama juga. Tapi akhirnya ya karena ada masalah, ya bisa hancur gini. Jadi tidak bersisa, jadi tidak produktif lagi gitu. Karena keindahan itu tidak dibangun dari sebuah masalah,
tapi dari sebuah proses manusiawi. Maksudnya apa coba? Nah, jika teman-teman ada ide, kita olah TKP di mana, rekomendasi tempat kita di mana, pastiin kalau bisa ya tempat yang memang bisa kita datangin ya olah TKP. Silakan komen di bawah ataupun DM di Instagram saya di @renavena dan juga di Masius dari Mata Indika 09. Dan juga kalau memang ada job-job butuh MC, butuh stand up ya bisa ya. Bisa, kita bisa, tapi jangan di tempat begini. Ya. Kalaupun di tempat begini ya asal budgetnya masuk dan memang ada acaranya. Ya ada acaranya nggak apa-apa. Ada Iya. penonton minimal 15 nggak apa-apa. Ya, gitu. Kita bersedia ya. Harga paketan juga bisa kok. Masuknya lewat saya aja, jangan lewat MLI mahal ya. Atau Anda butuh rumah Anda dipagari atau diusir, Bisa masuk. Atau pembersihan atau atau membuka aura mungkin. atau oh ya sekarang lagi ada, jadi Masius ini sekarang lagi punya movement, punya campaign lewat Light Worker Nusantara dan itu jadi adalah sebuah komunitas atau sebuah gerakan untuk berbagi ya. Untuk berbagi, untuk berdonasi, dan kita membuat acara-acara atau event-event baik online maupun offline yang bertemakan supranatural atau spiritual. Nah, itu dan itu bisa membuat Anda berdonasi. Berdonasi. Berdonasi apa? Berdonasi, jadi nanti uangnya dikumpulin buat ada yang bikin konten, dibantuin sama uang Bukan itu. dong. Gimana sih? Berdonasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Untuk orang membutuhkan. Seperti saya. Kan saya membutuhkan. Membutuhkan subscriber. Enggak, jadi memang silakan cek IG-nya di @lightworker_nusantara di bawah teman-teman, ada itu gue kasih. Di sana ada event-event online itu misalnya kayak Zoom dan gitu. Dengan melakukan pembayaran tiketingnya gitu, itu nanti tiketingnya akan digunakan untuk donasi ke gerakan-gerakan sosial Ya, ke yayasan-yayasan yang barusan kita kemarin kerjasama itu sama Yayasan Visi Mahakarya. Oh, gitu. Nah, itu adalah sebuah yayasan yang Bergerak di bidang sosial, membantu orang-orang disabilitas, orang-orang tunadaksa, anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya. jadi silakan teman-teman, silakan dicek IG di @lightworker Nusantara, dan jangan lupa kalau lo suka silakan lo subscribe channel ini, lo like, comment, share sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa potong-potongin dikit terus taruh di TikTok kalau emang Nggak apa-apa. Kita nggak nagih biaya ya. Lu nggak nagih biaya, justru Nggak, bagus ya. Iya, tapi tolong sertakan lah ininya, source-nya gitu. Channelnya. Jadi jangan channel Anda doang yang naik, channel saya nggak naik nanti. Ini kan gini-gini kita butuh bensin ya. Iya. Kita butuh makan ya. Ya, dan saya belum mendaftarkan Mas Rino ke BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau ada apa-apa nggak ada yang menanggung ini. Atau ada mungkin karena kita sering masuk ke tempat seperti ini, kita butuh autan mau built-in software, silakan boleh. Masuk banget, bener Masuk, banget, iya kan? bener Itu banget. kepake banget untuk kita explore kayak gini ya. Aduh, aku mau pakai dulu nih. Ini sudah ada, kita memakai autan. Ini adalah autan versi baru. Bentuknya ini bagus ya teman-teman. Ini kita latihan built-in. Latihan built-in. Walaupun belum masuk. Iya, ini autan all night namanya teman-teman. Ini bisa tahan tidak digigit nyamuk sampai 3 tahun. Kalau diminum. Karena mati ya, elunya mati. Dan ini bukan hanya terhindar dari nyamuk, karena namanya autan, terhindar dari jadi setan. Aus setan. Makasih teman-teman yang udah nonton. Dadah.